pada video pembelajaran yang kedua ini, saya akan membahas mengenai materi persediaan. Dengan tujuan, peserta didik dapat memahami kartu persediaan dengan baik, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi transaksi yang mempengaruhi persediaan, dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menerapkan pencatatan persediaan. Nah, adapun pengertian dari persediaan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 yang direvisi 2008, persediaan adalah aset di mana tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dan yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, jadi di sini terdapat 3 pengertian. Untuk perusahaan jasa itu, untuk perusahaan dagang itu tersedia untuk dijual. Jadi itu langsung. Yang kedua itu sebagai bahan proses produksi untuk penjualan. Jadi sebelum diolah, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dan ini yang terakhir sebagai bahan dalam proses perlengkapannya, pelengkap dari proses produksi. Nah, ada pembagian dalam persediaan menurut perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, di mana menurut perusahaan manufaktur persediaan terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang setengah jadi, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Nah, sedangkan untuk di perusahaan dagang, persediaan barang dagang itu merupakan barang yang dibeli dan untuk dijual kembali. Selanjutnya, bentuk dari kartu persediaan itu sendiri yaitu bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya nama perusahaan dicatat paling atas, dan ada nama barang. Ini untuk nama barang apa dan satuannya itu apa, biasanya unit ya. Metode pencatatannya apa, nomor kartunya berapa, dan kode barangnya berapa. Judulnya kartu persediaan barang. Nah, di sini terdapat kolom tanggal, nomor bukti, persediaan masuk, persediaan keluar, dan saldo. Di mana tanggal sendiri itu untuk mencatat periode transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang sendiri. Nomor bukti dicatat untuk nomor bukti yang berhubungan dengan transaksi persediaan. Untuk kolom persediaan masuk itu dicatat untuk digunakan untuk pencatatan masuknya persediaan yang terjadi bisa karena adanya pembelian barang dagang ya untuk perusahaan dagang. Jadi ketika terdapat pembelian barang dagang, nanti akan ditulis di kolom persediaan masuk. Nah, jumlah unit yang dibeli akan dicatat pada kolom unit, dan harga satuannya dicatat pada kolom harga, dan jumlahnya merupakan hasil perkalian dari jumlah unit dan dikali harga. Kemudian untuk kolom persediaan keluar adalah untuk mencatat mutasi persediaan yang keluar, itu bisa dengan adanya penjualan, transaksi penjualan barang dagang. Nah, maka perusahaan akan melakukan pengeluaran dari persediaan tersebut. Nah, unit dari kolom unit sendiri itu berapa jumlah unit yang dijual, dicatat di kolom unit, dan harga satuannya itu berapa. Ini tetap ya, kalau di kolom kartu persediaan tetap berdasarkan harga yang dibelinya.
namun juga tergantung dari metode pencatatannya, karena terdapat metode pencatatan yang berbeda, maka akan berbeda pula cara perhitungannya. Nah, kemudian di kolom saldo itu berarti saldo akhirnya, jumlah unitnya berapa, harga satuannya berapa, dan jumlahnya berapa. Kemudian untuk dokumen transaksi dan bukti pendukung terkait dengan pencatatan mutasi persediaan barang, yaitu ada 6. Pertama, faktur pembelian dan penjualan. Faktur pembelian dan penjualan sudah jelas karena terdapat bukti pembelian maupun penjualan yang berhubungan dengan barang dagang itu sendiri. Nah, surat permintaan pembelian ini berarti berasal dari bagian internal perusahaan untuk melakukan proses pembelian. Kemudian surat order pembelian ini adalah berupa usulan pesanan yang diberikan dari pihak perusahaan. Surat order pengiriman barang ini adalah untuk pengiriman barang dari pihak penjual kepada pembeli. Adapun memo kredit ini adalah bukti transaksi ketika terjadi retur pembelian atau retur penjualan dari pihak penjual yang diberikan kepada pihak pembeli, karena disebabkan adanya persediaan barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan maupun adanya persediaan barang dagang yang rusak pada saat terjadi pembelian atau penjualan. Nah, kemudian ada laporan penerimaan barang, ini untuk pencatatan ketika barang sudah diterima di bagian gudang pembeli. Buku-buku yang diperlukan untuk pencatatan persediaan barang, diantaranya ada buku jurnal pembelian, atau yang biasa kita sebut dengan jurnal pembelian, itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian buku jurnal penjualan ini akan berfungsi sebagai pencatatan penjualan secara kredit. Adapun buku jurnal pengeluaran kas ini berhubungan dengan transaksi untuk pembayaran utang yang berhubungan juga dengan barang dagang. Kemudian adanya buku penerimaan kas. Nah, ini ketika terjadi penjualan secara tunai, maka kita akan memperoleh kas secara langsung pada saat transaksi. Nah, tadi pun demikian untuk buku jurnal pengeluaran kas ketika kita melakukan pembelian barang dagang secara tunai. Nah, untuk buku jurnal umum sendiri yaitu untuk mencatat ketika ada terjadinya transaksi retur. Dan kartu persediaan sudah jelas, yaitu untuk mencatat mutasi dari persediaan barang dagang itu sendiri. Nah, kemudian sistem pencatatan persediaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu adanya sistem fisik dan sistem perpetual, di mana dalam sistem fisik sering juga disebut pencatatan sistem periodik, karena persediaan barang dagangan itu tidak diikuti mutasi masuk keluarnya barang, sehingga besarnya persediaan barang dapat diketahui dengan cara menghitung secara fisik barang di gudang. Kemudian sistem perpetual, pencatatan balance permanen. Dalam pencatatan persediaan sistem perpetual, baik jumlah penjualan maupun biaya pokok penjualan akan dicatat pada setiap penjualan. Nah, contoh pencatatan persediaan belum mencakup pembayaran ongkos angkut, penerimaan, dan pemberian diskon. Nah, di sini ada transaksi pertama, yaitu membeli barang dagang secara kredit senilai 10.000. Di dalam sistem periodik pencatatannya yaitu pembelian di debit dan utang di kredit senilai
10.000. Sedangkan untuk sistem perpetual, nama akun pembelian berubah menjadi persediaan barang dagang di sebelah debit dan utang di sebelah kredit senilai 10.000. Pada transaksi kedua terjadi retur pembelian dengan nilai 500. Maka untuk sistem periodik, utang yang tadi di sebelah kredit akan berpindah ke sebelah debit karena adanya pengembalian barang yang dibeli. Jadi utangnya berkurang. Utang berkurang dicatat di sebelah debit. Dan nama akun retur pembelian dicatat di sebelah kredit dengan nilai 500. Nah, untuk sistem perpetual, nama akun retur pembelian berubah menjadi persediaan barang dagang karena tadi pada saat pembelian juga nama akun yang berpengaruhnya itu adalah persediaan barang dagang, sehingga ketika terjadi retur pembelian maka yang berkurangnya itu adalah persediaan barang dagang yang dicatat di sebelah kredit senilai 500. Sedangkan untuk nama akun utang yang di sebelah debitnya itu tetap karena kita awalnya melakukan pembeliannya secara kredit, jadi utangnya berkurang ketika ada retur pembelian. Untuk transaksi ketiga, terdapat barang yang dijual dengan harga jual 4.000 dan harga pokok barang 1.500. Di dalam sistem periodik, pencatatan hanya dicatat untuk transaksi penjualan dengan piutang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit itu ketika terjadi penjualannya secara kredit. Namun ketika terjadi penjualannya secara tunai, maka nama akun piutang berubah menjadi kas karena kita akan memperoleh kas secara langsung. Nah, kemudian untuk di sistem perpetual terdapat dua jurnal. Yang pertama untuk mencatat penjualannya piutang atau kas sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Kemudian ada nama akun HPP atau harga pokok penjualan, itu dicatat di sebelah debit senilai harga pokoknya 1.500 dan untuk yang sebelah kreditnya itu adalah persediaan barang dagang. Karena kita melakukan penjualan maka persediaan barang dagangnya itu berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk akhir tahun dalam sistem periodik ini harus dilakukan inventarisasi fisik karena tanpa inventarisasi fisik tidak dapat diketahui persediaan yang ada. Sedangkan dalam sistem perpetual tanpa inventarisasi sudah dapat diketahui persediaannya. Namun inventarisasi perlu dilakukan. Nah, yang terakhir ketika ada perhitungan fisik pada akhir tahun, saldo persediaan itu ternyata ada 200 dan pada awal ada 150, maka harus ada yang namanya penyesuaian ketika di sistem periodik dengan ihtisal laba rugi di sebelah debit. Ini untuk persediaan awalnya ya, menutup persediaan awal. Persediaan barang dagang di sebelah kredit senilai 150. Sedangkan untuk mengaktifkan nama akun persediaan barang dagang di sebelah debit itu untuk yang saldo akhir sebesar 200 dan ihtisal laba rugi di sebelah kredit senilai 200. Nah, sedangkan untuk sistem perpetual, jika hasil inventarisasi fisik tidak sama dengan saldo rekening persediaan, maka perusahaan perlu membuat jurnal. Jika sama, tidak perlu membuat jurnal. Ini untuk contoh latihannya. Terdapat transaksi pembelian barang dagang dan retur yang berhubungan dengan pembelian dan transaksi penjualan barang dagang. Ini semua akan dicatat pada masing-masing jurnal dan akan dicatat juga pada kartu persediaan berdasarkan metode masing-masing. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.